Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Metodologi Studi Islam tahun ajaran 2021 dengan dosen pengampu Bapak Amirullah MUD MA, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Muhammad Anissa Putra dan juga saya Titin Atika Rahmawati akan membahas tentang epistemologi Islam. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian epistemologi Islam, yang kedua sumber pengetahuan, yang ketiga struktur epistemologi Islam, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian epistemologi Islam. Epistemologi merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dan cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Secara historis, epistemologi berkembang seiring pesatnya peradaban intelektual di barat dan di dunia Islam. Dalam perspektif Islam, ruang lingkup kajian epistemologi sangatlah luas, meliputi hal-hal yang bersifat konkret maupun abstrak, sehingga pengetahuan yang didapat tidak hanya yang bersifat fisik, namun juga yang bersifat metafisik. Berbeda dengan epistemologi yang berkembang di barat, di mana pengetahuan yang diyakini kebenarannya hanya yang bersifat fisik dan menolak eksistensi objek-objek yang bersifat metafisik. Yang kedua yaitu sumber pengetahuan. Yang pertama intuisi atau qalb. Intuisi atau qalb ini berhubungan dengan wahyu. Yang dimaksud wahyu di sini adalah Al-Quran dan hadis. Dalam hal ini wahyu bukan hanya sebagai bentuk pengetahuan yang sifatnya indrawi, tetapi juga pengetahuan yang menembus batas waktu, seperti penciptaan manusia, hari kemudian setelah kematian, dan lain-lain. Wahyu adalah sumber pengetahuan yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW dan disampaikan kepada umatnya untuk pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu akal. Akal adalah sumber pengetahuan kedua. Oleh karena itu, jika filosof Yunani mengatakan akal adalah sumber utama dalam hal pengetahuan, berarti mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, malaikat, dan lain-lain yang sifatnya metafisik. Akal dalam Islam bukan hanya otak, melainkan daya pikir manusia untuk memperoleh pengetahuan dari lingkungan yang sekitarnya. Yang ketiga yaitu indera. Indera dalam hal ini bukan hanya yang sifatnya fisik yang bisa ditangkap oleh panca indera, karena setiap indera memiliki fungsi-fungsi yang berbeda dengan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ini dituntut untuk melakukan observasi atau penelitian supaya mendapatkan pengetahuan, karena jika mengandalkan indera maka akan berbeda-beda hasilnya. Dalam perkembangan filsafat Islam, epistemologi Islam melahirkan 3 struktur model berpikir dalam menelaah atau meneliti suatu problematika Islam. Yang pertama, epistemologi bayani. Diartikan sebagai pemikiran yang menekankan otoritas teks atau nas atau bersifat literal. Artinya, bayani ini merupakan pendekatan untuk memahami atau menganalisa teks agar mendapatkan atau menemukan makna yang terkandung dalam hal tersebut. Nah, epistemologi ini dikembangkan dan digunakan oleh para fuqaha, mutakalimun, dan usuliyun. Yang kedua adalah epistemologi irfani. Istilah irfani ini berasal dari kata dasar bahasa Arab arafa yang rifu arifan, sinonim dari kata ma'rifat yang berarti pengetahuan, akan tetapi berbeda dengan ilmu. Irfan atau ma'rifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari Tuhan lewat olah rohani yang dilakukan atas dasar cinta atau iradah atau kemauan yang kuat. Sedangkan ilmu menunjukkan pada pengetahuan yang diperoleh lewat transformasi atau naql atau rasionalitas atau akal. Menurut Nehni Hairi Yazid, pengetahuan irfan disebut sebagai pengetahuan yang dihadirkan, berbeda dengan pengetahuan rasional yang disebut sebagai pengetahuan yang dicari. Nah, dalam perspektif Henry Bergson, pengetahuan irfan diistilahkan dengan pengetahuan tentang sebuah pengetahuan intuitif yang diperoleh secara langsung, berbeda dengan pengetahuan mengenai, yaitu pengetahuan yang diperoleh lewat perantara baik indera atau rasio. Yang ketiga adalah epistemologi burhani. Epistemologi burhani ini menyandarkan diri pada kekuatan rasio atau akal yang ditempuh dengan dalil-dalil logika. Epistemologi burhani lebih menekankan pada potensi bawaan manusia secara naluriah
Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Akal menurut epistemologi ini mempunyai kemampuan untuk menemukan berbagai pengetahuan, bahkan dalam bidang agama sekalipun akal mampu untuk mengetahuinya. Seperti masalah apakah ini baik atau itu buruk. Nah, dalam bidang keagamaan, epistemologi ini banyak dipakai oleh aliran berpaham rasionalis, misalnya Mu'tazilah. Dengan adanya 3 struktur atau 3 model berpikir tersebut, bukan berarti kita harus memilih di antaranya dan memisahkan antara satu dengan yang lain dengan yang lainnya. Namun, kita harus memadukan ketiga-tiganya dalam menyelesaikan problematika dalam kajian Islam sehingga akan menghasilkan pengetahuan yang bersifat komprehensif. Kesimpulannya ialah epistemologi Islam merupakan theory of knowledge berdasarkan sudut pandang Islam. Apa sumber pengetahuan yang diyakini kebenarannya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Sumber pengetahuan dalam Islam meliputi 3 hal, yaitu intuisi atau qalb yang berkaitan dengan wahyu sebagai sumber pengetahuan yang utama dan hal-hal lain yang bersifat ghaib. Kemudian, akal yang berkaitan dengan pengetahuan logis matematis, dan indera yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat konkret atau nyata. Dalam perkembangannya, epistemologi Islam melahirkan 3 struktur berpikir, yaitu epistemologi bayani yang bersifat literal atau tekstual, epistemologi irfani yang bersifat intuitif, dan epistemologi burhani yang bersifat rasional. Nah, ketiga struktur tersebut atau ketiga model berpikir tersebut dipadukan dalam menyelesaikan problematika kajian Islam. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.